Hello ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channel MHP Code. Kali ini kita berada di eh, Laravel Crowd ya. Kita akan melanjutkan proyek kita. Di video sebelumnya kita sudah membuat atau mengimplementasikan mengenal apa itu routing pada Laravel. Nah, video kali ini kita akan menampilkan template view. Kita akan integrasikan bagaimana caranya menampilkan template view menggunakan Laravel. Di sini saya menggunakan admin LTE. Teman-teman download dulu template admin LTE-nya di link video deskripsi ini ya. Saya sudah siapkan video download link downloadnya di bawah deskripsi video ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah download, di sini itu berbentuknya RAR begini admin LTE. Lalu teman-teman ekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak, lalu si ininya kita buka, tampilannya dalamnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita cut saja, yang ini cut, masukkan ke dalam project kita ya. Posisinya ada di sum, htdocs, lalu masuk ke project kita Laravel CRUD, lalu masuk ke folder public ini. Lalu di folder public, teman-teman tinggal pastekan saja. Saya di sini sudah mempastenya. Ini sama ya, tuh sama. Nah, setelah itu buka folder admin LTE-nya, lalu klik file index ini. Kurang lebih halamannya akan seperti ini ya. Nah, nanti kita akan terapkan bagaimana template ini kita integrasikan dengan project kita ya, sesuai dengan konten project kita. Oke, lalu kita balik ke kode editornya. Nah, di sini teman-teman buka dulu kode editornya, lalu masuk ke folder public ya. Otomatis sudah masuk admin LTE. Nah, setelah itu kita klik folder admin LTE-nya, lalu masuk ke file index.html. Nah, di sini teman-teman Ctrl A, lalu copy, lalu masuk, scroll ke bawah, masuk ke resource yang ini ya. Di bagian views, kita new folder di sini. Buat new folder, kita kasih nama layout. Nah, di dalam folder layouts ini kita new file, kita kasih nama master.blade.php gitu ya. Nah, lalu dipaste saja di file master ini. Nah, kalau sudah dipaste, jangan lupa save, lalu close yang index HTML-nya ini. Biar nggak bingung, ini folder publiknya boleh tutup lagi. Nah, kita akan akses halaman ini. Kita buka file file routes, lalu masuk ke web.html. Di video sebelumnya kita sudah belajar routing atau mengenal routing. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, boleh dicek di deskripsi video ini atau cari saja di channel ini ya. Nah, kita buat route baru di sini ya. Kita buat route baru untuk mengarahkan ke halaman master tadi. Jadi kita buat saja dashboard itu function lalu return, arahkan view-nya ke mana, ke layout, masuk dulu ke folder layout, lalu panggil file masternya. Kalau sudah, lihat teman-teman di sini kita mempunyai dua URL dashboard yang ini dashboard, ini beranda ya, nggak apa-apa. Dashboard begini aja benar. Lalu masuk ke terminalnya, kita coba save dulu.
Proses ini, harus jeli ya teman-teman, harus step by step ikuti aja ya. Kalau sudah di-save, kita follow link, lalu arahkan URL-nya ke dashboard. Oke, ini sudah mengarah ya URL-nya ke dashboard, cuman tampilannya seperti ini, beda dengan yang ini ya. Tampilannya karena ini kenapa? Karena kita belum meload, file CSS dari admin LTE-nya, CSS dan JavaScript-nya ya. Nah, tugas kita sekarang yaitu untuk meload file CSS dan JavaScript-nya. Lalu masuk lagi ke master.page. Kita scroll ke paling atas. Nah, di sini di setiap tag link ya, atribut wrap ini kita panggil helper Laravel ya. Caranya aset begini. Lalu masuk ke folder admin LTE. Nah, lalu setelah kita memanggil folder admin LTE-nya, kita cut bagian ini. Cut, masukkan ke dalam eh, aset ini bungkus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, semuanya bungkus dengan si aset ini ya. Oke, saya akan mempercepat videonya, tapi nggak akan dipotong sih. Dipercepat doang, teman-teman ikuti aja. Nah, kalau semuanya sudah terbungkus seperti ini, pastikan semuanya sudah terpanggil file CSS Bootstrap-nya. Lalu kita coba refresh ke browsernya. Nah, kurang lebih tampilannya kan seperti ini. Nah, ya, kita sekarang load di bagian footer-nya, itu JavaScript-nya biasanya di bagian footer. Kita kode editor-nya lagi, kita scroll ke paling bawah. Di sini, di setiap tag script ini yang mempunyai atribut src yang ini, kita sama masukkan ke aset ya. Oke, kalau semuanya sudah terbungkus, kita coba refresh lagi. Oke, sip ya. Semuanya ini sudah ke-load, tinggal bagian picture-nya saja di sini. Ini kan ada picture-nya, di sini enggak ya. Tapi untuk saat ini kita akan belum menggunakan picture ya.
Jadi cukup seperti ini, cuman di sini kita akan memecah ke 4 bagian ya. Yang pertama ini bagian header, bagian sidebar, dan bagian layout-nya, lalu bagian kontennya. Oke, sekarang tugas kita, memecah dari setiap bagian-bagian, eee, template adminnya. Oke sip, kita balik lagi ke kode editornya, lalu di sini di layout, kita new file, masuk ke folder layouts, lalu new file, kita kasih, eee, nama filenya itu header.blade.php. Kalau sudah dibuatkan filenya, kita masuk lagi ke masternya, file master, di mana file master ini yang akan menjadi file parent-nya ya. Oke. Nah, kita coba bagian header itu sebelah mana. Di sini masuk ke browser, lalu inspect element ya, inspect, lalu kita coba lihat file yang ada header ini, posisinya ada di sebelah main header ya, ini ya. Oke, lalu balik lagi ke kode editornya, kita cari main headernya yang ini kayaknya, yang ini. Teman-teman nggak usah bingung dulu aja, di baris 44 ini, teman-teman minimize, lihat ada panah ke bawah gini, lalu klik aja panahnya. Nah, di bagian header ini kita cut, lalu kasih komen dulu, control slash, ini bagian header, gitu. Lalu masukkan ke sini ya, paste ke header, file header. Kalau sudah terpaste jangan lupa save. Baik lagi ke master, kita kasih jarak dulu spasi, garis kasih garis baru. Lalu di layout, baik lagi ke layout, kita buat new file lagi, kita kasih nama sidebar.blade.php. Lalu masuk ke file master lagi, kita lihat ke browser, kita coba refresh. Nah, bagian headernya kita sudah nggak ada ya, sudah dipindahkan soalnya filenya. Nanti kita include saja, kita panggil. Lalu kita lihat sidebar ini ada sebelah mana. Oh, di sini ya. Di kelas main sidebar ya. Kita balik lagi ke kode editornya. Nah, di baris 51 yang tag aside kelas main sidebar ini, lihat ada panah ke bawah, kita minimize dulu. Nah, kita cut semuanya. Kita cut, lalu kita control slash, kasih komen dulu ini bagian sidebar. Begitu, lalu kita kasih jarak dulu ke bawah. Masukkan, paste di file sidebar. Oke, kalau sudah selesai, balik lagi ke kontennya, ke masternya, sorry. Nah, kita coba refresh. Ini kita close dulu aja ya. Close dulu aja. Sip ya, ini sidebarnya sama navbar atau topbar di headernya sudah nggak ada. Kita coba ke sini lagi, master blade gini, lalu di sini di bagian komen ini kita include dulu, add include. Layout, masuk ke folder layout, lalu panggil file headernya, header, lalu satu lagi kita include bagian sidebarnya. Kalau sudah di-include, kita coba lihat, refresh lagi ke browsernya. Apakah sudah kembali seperti normal? Nah, sudah kembali seperti normal.
Berarti ini sidebar sama header-nya sudah ter-include, kita balik lagi. Nah, di sini sekarang di folder views ini, persis di folder views, kita new file dengan nama dashboard.blade.php. Oke, lalu kembali lagi ke folder master, kita akan ambil kontennya, ya. Kita ambil kontennya berarti di sini di kelas div, ya, di tag div kelas content wrapper, kita cut saja, ya. Kita cut, lalu paste di dashboard. Paste, jangan dulu di-paste, kita blok semua, cut lagi. Kita extend dulu, extend ke parent-nya, ya, yaitu layout master. Nah, kita extend ke file master ini, begitu. Lalu sisipkan section, kita gunakan section, content, tutup sectionnya. Nah, yang tadi kita cut, kita sisipkan di antara section ini. Paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini dihimpit oleh section, kita kembali lagi ke master.blade-nya. Di sini kita tagkan saja add yield menggunakan yield, ya. Ini engine bawaan si Laravel-nya. Lalu kita kasih konten. Di mana konten ini sinkron ke sini, konten yang ini, ya. Kalau sudah seperti ini kita coba refresh ke browsernya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita eh, coba balik ke kode editornya, masuk ke web.php yang ini, ke routing. Nah, di sini kita memanggil folder masternya, sedangkan folder master itu kita sudah membagi-baginya, ya. Berarti di sini di view-nya kita panggil saja yang dashboard. Kita panggil dashboard karena si dashboard ini sudah merujuk langsung ke file master, ya, sudah extend langsung ke parent-nya. Oke, kalau sudah kita coba refresh ke browsernya, maka hasilnya seperti ini, ya. Oke, kita sedikit lagi teman-teman, kita akan menghapus, ya, bagian-bagian sidebar-nya. Kita hanya butuh 2 saja, 2 submenu sidebar saja, dan juga ini kita akan ambil ini, bagian card ini, di bawahnya kita akan hapus semuanya dulu, ya. Lalu balik lagi ke kode editornya, lalu kita masuk ke yang master ini, boleh kita close dulu. Yang header juga kita close dulu, kita masuk dulu ke dashboard, ya. Kita masuk ke dashboard. Kita akan hapus dulu, scroll ke bawah, terus ke bawah. Kita coba di sini. Ini minimize dulu biar gampang lihatnya. Di bagian row ini, kita minimize. Kita kasih jarak. Nah, di bagian row kedua, kita delete saja. Kita delete, kita coba ke browser. Nah, sudah terhapus, ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah belajar Bootstrap sedikit dasarnya, mungkin sudah sedikit paham mengenai raw dan tag-tag Bootstrap yang lainnya, kelas-kelas dari Bootstrap-nya. Oke, langsung kita masuk ke sidebar, ya. Ke sidebar, di sini kita hanya butuh kelas dashboard saja. Mana nih dashboard? Ini, ya. Yang user image ini kita nggak
perlu sama form, kita minimize dulu. Di sini sampai sini kita cut. Cut, delete ya, sorry kita delete. Lalu di bagian dashboard, ini masuk ke dashboard yang ULLI-nya yang ini kita delete dulu. Terus yang LI satu lagi kita ini kasih jarak dulu biar nggak pusing. Kita coba refresh ke browsernya. Oke sip ya, dashboardnya udah muncul, udah single ya, dan juga bagian picture-nya juga udah hilang. Kita akan menghilangkan ini. Kita sisakan dua saja, bagian dashboard dan juga table. Ya oke. Kita kembali lagi ke editornya. Yang ini kita minimize widget. Ini juga minimize. Bagian UI element juga. Bagian form juga. Nah, di bagian tables ini, yang ini semua, yang tadi di minimize, delete dulu. Kita kembali lagi ke bawah. Bagian table ini kita minimize ya. Di kelas tree view ini minimize dulu. Lalu di bagian kalender ini nih, kita minimize terus. Minimize sampai bawah, sampai bawah. Nah, di bawah UL ini, di atasnya, kita blok sampai atas, sampai sini, lalu kita delete. Ini boleh dibuka lagi, yang tablesnya. Kalau kita coba, nah, kalau sudah seperti ini, table sama ininya kita ini udah seperti ini ya. Nah, kita butuh dashboard dan juga tablesnya. Dimana nanti dashboard akan menampilkan halaman ini dan juga nanti kita akan modifikasi. Dan halaman table ini kita akan menampilkan data-data dari tabel yang sudah kita buat. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk templating layout. Nah, setelah ini kita akan mengeluarkan datanya yang kita sudah buat di database ya, di table barang, lalu kita akan tampilkan di bagian tables ini ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, ikuti saja videonya terus. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, kita akan menampilkan data tables yang sudah kita buat di database di video sebelumnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.